Karena di skala seperti ini mungkin orang akan lebih sensitif terhadap market dan sebagainya. Mereka juga akan semakin lebih memperhitungkan terkait dengan budget, costing, dan sebagainya. Kita harus menyiapkan strategi yang siap untuk going viral. Entah itu melalui produk yang lebih kuat secara new taste, ataupun bagaimana. Nah, Local Latte, saya ambil contoh salah satu produk saya ya Pak, produk kopi gitu ya. Kita punya produk yang namanya Local Latte, kita pakai Local Latte kopi brondong gitu. Local Latte kopi gula aren yang pertama. Local Latte rasa kawista. Local Latte dengan avocado dan sebagainya. Bahwa anak muda itu gampang bosan Mas gitu. Dan juga mungkin mereka lebih gampang gitu terbrainwash. Karena mereka melihat visual, mereka melihat gadget dengan segitu banyak informasi yang lalu lalang. Jadi mereka akan terdistract gitu. Halo Marketeers, jumpa lagi dengan saya Anang Supardi dalam program Marketeers Close Up. Program yang akan mengupas kisah-kisah inspiratif dari para entrepreneur dan para marketer yang luar biasa. Mereka mengembangkan bisnisnya hingga dengan ide-ide kreatif, ide-ide kerennya. Oke teman-teman semuanya, 30 menit ke depan, Marketeers Close Up. Lebih personal, lebih dekat. Oke teman-teman Marketeers, kali ini saya ditemani oleh sosok yang istimewa. Di acara Marketeers Close Up beberapa waktu yang lalu, saya ditemenin sama generasi Y, Gen Y. Nah, kali ini saya ditemenin sama Gen Y berikutnya. Kayaknya nih Gen Y ini menjadi penting sekarang ini ya. Oke, langsung saja. Kali ini kita akan gali kisah-kisah inspiratif dari seorang area marketing manager Jawa Tengah dan Yogyakarta, dari sebuah perusahaan yang luar biasa, Nutrifood. Kita sambut Mas Bastian Deller. Selamat datang Mas Bastian. Apa kabar? Halo, selamat malam Pak Anang. Ya, terima kasih banyak sudah diundang. Saya juga sangat terinspirasi oleh Pak Anang kemarin di pertemuan kita terakhir yang membahas tentang bagaimana sales dan marketing gitu ya, dengan ilustrasi yang sangat gampang dipahami terkait dengan Tom and Jerry waktu itu. Terima kasih banyak Pak Anang, saya diperbolehkan untuk terima kasih. Itu sama-sama ngobrol lah ya, sama-sama belajar. Oh iya, itu adalah materi tentang unifying corporation. Wah, keren itu Mas ya. Jadi sekarang sudah nggak zamannya lagi kita bersilo-silo, tapi kita harus menjadi satu kesatuan. Dan Mas Bastian ini adalah seorang marketer yang area kerjanya di daerah Jawa Tengah dan Yogyakarta. Mas Bastian, cerita-cerita dulu dong, silakan. Bagaimana ceritanya Mas Bastian ini? Kok bisa tiba-tiba menjadi marketing area manager itu ya? Gimana ceritanya? Apa langsung duduk di situ atau sebelumnya? Sebetulnya kalau saya lihat wajahnya cocok jadi model ini Mas. Ya, terima kasih Pak Anang. Sebenarnya ini juga merupakan ketidaksengajaan ya. Jadi secara pada waktu saya dulu di bangku kuliah, saya ambil jurusan sebagai engineer, yaitu di bagian teknik industri. Nah, setelah lulus dari situ, saya sempat berkarir di perusahaan oil and gas gitu, dan kemudian saya mengikuti program semacam Nutrifood Leadership Award gitu. Jadi semacam kayak program mempertemukan para leader gitu di usia saya waktu itu ya. Gitu, dan saya sangat dari situ saya mencintai perusahaan ini, yaitu Nutrifood gitu, dengan hashtagnya adalah rumah kedua. Bagaimana dia secara manajemen terhadap people-nya itu menganggap bahwa perusahaan itu sebagai rumah gitu, dan di situ saya tertarik untuk saya mau join dengan Nutrifood, dan ternyata saya dikasih challenge tuh, karena pada waktu itu ada pertanyaan, suka traveling nggak? Nah kebetulan saya orang yang paling senang dengan traveling gitu ya. Terus habis itu saya suka belajar terkait dengan hal baru, entah itu culture, music dan sebagainya. Jadi mulai dari situlah saya join terkait dengan marketing gitu. Nah pada waktu itu juga saya sama gitu ya, maksudnya dengan teman-teman yang lain pastinya saya perlu beradaptasi dan belajar. Dan terkait dengan ke arah segini, ternyata saya memikirkan bahwa marketing itu adalah merupakan salah satu core core value ataupun core bisnis ketika kita mau memasarkan produk. Apalagi di kala era saat ini ya gitu, kita berhadapan dengan era yang namanya IoT, Internet of Things gitu. Jadi gimana caranya challenge-nya setiap tahun tuh kelihatannya selalu menarik gitu Pak gitu. Selalu ada hal baru yang saya sendiri secara pribadi harus belajar. Dulu pada waktu masuk saya nggak punya sosial media gitu. Jangankan sosial media ya gitu, platform digital aja itu saya menganggap bahwa nggak perlu lah gitu. Tetapi pada waktu saya mau tidak mau untuk belajar, untuk memasarkan, apalagi dituntut dengan digital platform
itu tinggi, ya akhirnya saya terjun dan saya banyak menguliknya dan ternyata ada banyak hal yang menarik untuk kita dapat belajar juga dari sana. Jadi itu, dia yang cukup menarik ini. Anak muda nggak suka sosial media nih. Umur berapa waktu itu? Pada waktu itu saya di usia mungkin saya udah bekerja itu ketika di usia 21 ya Pak Anang. Jadi mungkin 21 sampai 22 ya. Secara pasti umurnya sih mungkin saya tidak ingat gitu. Tapi ketika kuliah hingga masuk ke dalam jenjang karir yang pertama sih saya tidak memikirkan untuk saya dapat menggunakan sosial media dengan baik gitu. Saya merasa bahwa udah gitu, maksudnya ya udahlah, era itu tidak akan seperti itu gitu. Tapi ternyata gitu, kalau umpamanya usia saya 22 pada waktu itu berarti sekitar 7 tahun yang lalu itu perkembangannya sangat begitu pesat Pak Anang gitu. Apalagi dengan kemunculan digital platform, startup dan sebagainya, bisnis-bisnis yang harus melihat bagaimana peluang peranan marketing di sana gitu. Ini cukup menarik ya, karena anak muda tidak suka sosial media awalnya, tapi ya begitu Anda masuk ke marketing ya harus mulai masuk, harus dicoba semua ini. Ya. Harus mulai belajar. Sosial medianya apa saja yang sudah dipakai ini? Hampir semua punya ya Pak Anang ya, meskipun ada beberapa platform baru, saya tidak terlampau join the hype gitu, tapi paling tidak saya punya dan saya belajar, saya paling tidak mengulik di sana, karena mungkin ada beberapa peranan marketing yang bisa lebih saya maksimalkan ketika saya mempelajari beberapa platform itu. Ya, artinya sekarang sudah memahami bahwa ternyata yang namanya sosial media itu bukan untuk merusak, kan begitu. Dulu mungkin barangkali alasannya, mungkin beberapa teman menganggap wah sosial media itu hanya untuk membuang-buang waktu, tidak produktif gitu ya. Tetapi bukan baik bagi seorang marketing, ternyata sosial media ini adalah memang salah satu media marketing yang harus kita masuki. Kan begitu Mas ya? Ya, dan akhirnya, benar sekali Pak. Iya, tidak mungkin seorang marketer kemudian tidak punya sosial media. Harus punya sosial media. Karena disitulah Mas sebetulnya bagaimana kita lebih dekat dengan pelanggan kita. Oke, setelah punya sosial media, sekarang apa yang menarik dalam strategi marketing yang dilakukan oleh Mas Bastian, terutama yang berkaitan dengan sosial media? Saya di tahun 2018 saya pernah ikut Google Conference Pak gitu ya. Jadi ada sebuah contoh yang menarik. Pada waktu itu dia memetakan terkait dengan customer, dan ada sebuah contoh gitu, ada sebuah pertanyaan yang sangat mengulik bagi saya. Berapa panjang jalan tol gitu ya dari sebuah kota yang ada di Amerika gitu ya, Seattle sampai kemana gitu. Nah itu tapi kita hanya dikasih waktu sekitar 1 menit untuk menjawabnya. Secara tidak langsung mungkin kita berpikir bahwa nggak bisa lah gitu, aku bukan orang di situ, aku harus tahu berapa panjang jalan tol dan sebagainya, dan cuma dikasih waktu sekitar 1 menit untuk menjawab. Nah, tapi ternyata gitu ya, yang dimaksudkan dari situ adalah bahwa setiap orang ini sekarang udah pegang dengan yang namanya gadget, ya kan gitu. Sedangkan gitu, kalau seandainya 1 menit itu nggak impossible gitu loh di kala sekarang, apalagi Indonesia lagi mengembangkan yang namanya 5G dan lain-lain gitu. Jadi ketika umpamanya kita cek saja gitu ya, berapa how long to roads gitu ya jalan tol itu gitu dari kota A dan kota B, itu kita sampai diberikan rekomendasi kita akan naiknya apa, sampai dapat dihitung berapa kalori yang kita keluarkan. Bayangin gitu, bukan hanya berapa jamnya saja, tapi diberikan rekomendasi sampai ke satu area itu dengan sampainya kamu harus keluarin berapa kalori, berapa energi. Nah, dengan cara yang seperti ini, maka semua orang pun juga mau tidak mau kita juga harus mengembangkan sebuah cara pemasaran yang kita harus hype the trend. Tapi tren itu kan banyak ya kan gitu, dan apakah itu cukup mudah untuk kita juga di bidang FMCG ya tentunya ya, yang di bidang food and beverage ini mengikuti akan semuanya itu. Karena ketika kita mengikuti sebuah tren berarti kita ada investasi di soal yang namanya value. Entah itu time mungkin, entah itu resource mungkin, belum lagi kapabilitas tim kita, apakah mereka juga adapt dan agile enggak dengan perubahan-perubahan yang kita adaptasi itu. Nah, oleh sebab itu saya menggunakan cara dengan yang namanya connecting the dots. Connecting the dots itu adalah sebuah art gitu ya, sebuah seni bagaimana mengintegrasikan gitu dengan begitu banyaknya tren, kita dapat mengetahui kebutuhan customer menjadi salah satu hal yang paling utama. Sederhananya seperti apa?
Jadi kalau umpamanya kita gitu ya, paling gampang ketika kita memetakan customer, itu kan paling gampang kita menggunakan yang namanya STP, segmenting, targeting, dan positioning gitu kan, menyangkut dengan demografisnya lah, geografisnya lah. Oh iya ya, Jawa Tengah itu kotanya pas di tengah nih, apalagi sekarang ada banyak jalan tol, berarti ada kota baru, pasar baru, dan sebagainya. Jadi kalau aku jualan produk, contohnya Nutrisari, wah itu peluangnya masih banyak nih, apalagi di kala pandemik gitu ya, ketika umpamanya orang membahas tentang kebutuhan vitamin C gitu, dan sebagainya. Tetapi apakah itu sudah cukup gitu di kala umpamanya kita menghadapi tren yang baru saat ini? Apalagi 2020 dan 2021 itu adalah unpredictable year gitu Pak. Kita nggak tahu gitu kan ya kebutuhannya. Kita mikir bahwa oh iya yang namanya tren stay at home itu akan berjalan mungkin cuma 2 bulan. Tapi ternyata kita ngadepin era-era yang hampir kita udah jalan hampir 2 tahun dan kita ngadepin era PPKM sekarang. Jadi kebutuhan terkait dengan STP ini harus dikembangkan. Harus kita cari hal yang baru, bukan hanya secara psikografik, demografik saja dan sebagainya. Tapi kita juga harus mengetahui terkait dengan jobs to be done dan juga barriers antara produk kita dengan customer. Kita harus menaruh kaki kita itu di dalam sepatunya para customer gitu ya. Jadi yang paling gampang adalah ketika umpamanya saya mengambil survei gitu, terkait apa yang kamu rasakan ketika stay at home. Nah, itu hampir 70% itu banyak yang menjawab adalah dari sisi negatifnya. Wah, bosan lah, wah apalah gitu ya. Aku nggak bisa berinteraksi dan sebagainya. Nah, ketika umpamanya kita mau membuat sebuah program activity, apakah lebih tepat kalau kita membuat sebuah seminar dengan waktu yang 2 jam dan sebagainya? Dan apakah lebih tepat kalau umpamanya produk kita ini untuk para orang-orang yang seperti first jobber, yang baru kerja ataupun anak kuliahan dan sebagainya? Mungkin jangan-jangan kebutuhan mereka itu adalah sebuah program yang dapat meningkatkan excitement mereka gitu, yang dapat membuat mereka itu akan lebih nyaman gitu. Mungkin jangan-jangan adalah kita tidak fokus dengan apa yang kita punyain saja, tapi jangan-jangan adalah kita bisa menyediakan activation di rumah saat stay at home untuk para karyawan yang cepat, fleksibel, dan mudah. Siapa yang di sini umpamanya ngisi waktu luang dengan stalker, bukan stalker mantan ya gitu, tapi juga stalker terkait dengan beberapa kebutuhan barang dan sebagainya gitu. Siapa yang juga nggak gosip gitu kan? Nah mungkin itu adalah lebih reliable gitu daripada kita harus membuat webinar dengan idealisme bahwa mungkin oh ya aku karena perusahaannya A, B, dan C, tapi mungkin itu tidak terlalu relevan untuk dibutuhkan sekarang. Mungkin yang namanya knowledge itu perlu diselip-selipkan di dalam tadi hal-hal yang mudah ataupun yang sangat-sangat gampang untuk diketahui oleh customer gitu. Jadi ketika orang yang sudah merasa bosan, ya kita juga harus menjadi pain reliever terkait dengan strategi marketing yang kita punyain, sehingga itu meningkatkan function kita di dalam hal marketing untuk memasarkan produk kita. Artinya connecting the dot ini sebetulnya adalah bagaimana company dengan customer ini connect ya. Produk yang diberikan oleh company dengan yang diharapkan oleh customer ini sebagai pain reliever, ya kan, obat untuk menyelesaikan masalah-masalahnya, kan begitu ya. Nah ini cukup menarik ini. Menurut Mas Bastian, setelah melakukan riset sebetulnya dengan digital atau sosial media itu kan sedang melakukan riset tadi dengan sosial media yang kita punyain, itu memungkinkan sekali loh Mas. Dengan sosial media yang kita punya itu juga sebagai salah satu alat untuk kita meriset pasar. Disinilah seorang marketer harus tahu yang namanya customer knowledge. Jangan cuma ngerti produk knowledge doang ya. Benar. Betul ya Mas ya? Tetapi customer knowledge. Good point banget. Ya, sehingga pada akhirnya produk yang kita berikan itu sesuai dengan apa yang dibutuhkan, yang diinginkan, dan yang diharapkan oleh pelanggan. Ya, nah temuan apa yang menarik di kala pandemi ini, Mas Bastian? Sekarang ini menurut Mas Bastian, apa sih sebetulnya kebutuhan orang, need? Apa sih want-nya? Apa sih yang menjadi kecemasan? Dan apa sih yang menjadi desire atau hasrat dari customer? Monggo Mas Bastian, silakan. Ini menarik untuk kita pengen belajar bersama-sama ini. Oke, setelah kita menentukan, kita tahu gitu bahwa kebutuhan marketing apa yang dihadapin oleh para customer kita, sebenarnya itu ada 3 hal Pak, kalau kita kelompokkan. Yang pertama adalah design for channel. Nah ini menarik sekali. Mungkin kita sering mendengar bahwa kita harus masuk ke sisi digital, kita harus masuk ke dalam sisi online dan sebagainya. Tapi nggak semua customer kita pun juga itu sudah beradaptasi dengan sisi digital ataupun sisi online.
Yang kedua adalah yang namanya kita investment ataupun explore di sisi digital ataupun juga di sisi online, itu pasti membutuhkan ibaratnya mengubah strategi, pasti ada investasi di soal cost di sana. Nah, ternyata mungkin jangan gitu, pada waktu pandemik orang itu bukan mereka tidak memiliki decision terhadap pembelian sebuah produk, tapi mungkin mereka tidak menemukan mereka harus cari produknya ada di mana. Nah gitu, kalau umpamanya paling gampang adalah orang mau keluar rumah, mereka itu harus sangat-sangat tahu dengan tepat mereka keluar rumah itu tokonya buka atau tidak, di sekitaran mereka itu ada toko yang punya rating tinggi atau tidak. Nah ternyata kita tahu bahwa ada kebutuhan di soal proximity store. Nah, proximity store ini adalah bagaimana para pedagang yang ada di perumahan, termasuk hawker, termasuk local shop mungkin, ataupun juga kalau menarik lagi adalah sekarang banyak cafe yang tidak hanya menjual food and beverage saja, tapi mereka juga menjual bahan setengah jadi gitu, entah itu frozen food ataupun juga mereka jualan ibaratnya barang-barang yang ada di retail market. Nah ini yang menarik gitu, bahwa memang bagaimana caranya produk-produk saya pun juga terkait dengan nutrisari, kita punya Tropicana Slim yang lebih pada fokus pada healthy, itu harus ada masuk di dalam platform-platform mereka. Entah itu mereka ada di sektor offline ataupun di soal online, karena mereka pun juga pasti punya entah itu sosial media, entah pun juga mereka punya local guides yang ada di dalam SEO mereka, yaitu yang ada di Google mereka gitu kan. Mereka udah pasti akan punya taruh di situ. Nah itu adalah simply proses gitu. Jadi bagaimana, tapi yang tetap ya yang digital, yang marketplace dan online yang mungkin tetap harus kita kembangkan. Tetapi sembari kita juga menemukan channel-channel mana yang terbaik yang dibutuhkan oleh customer saat ini gitu. Karena kembali lagi kalau kita tebak tadi kan paling cuma 1 bulan nggak mungkin kita juga akan transisi ke online. Kalau kita nggak siap-siap, bagaimana dengan sekarang gitu kan. Yang kedua adalah dari Design for Channel, challenge-nya adalah gimana caranya kita itu produk kita itu meningkatkan produktivitas orang ketika mereka menghadapi pandemik. Jadi kalau ada istilahnya itu adalah product to pandemic fit ataupun juga product to future fit gitu. Nah, pastinya dengan yang ada yang namanya pandemik ini akan pasti mengubah gayanya orang gitu. Tidak akan segampang itu. Saya bertemu dengan Pak Anang saja kemarin di dalam Zoom gitu kan ya. Kalau tidak ada platform Zoom, mungkin saya nggak kenal gitu. Saya juga bukan saya nggak belajar. Sebenarnya kemarin saya mau bertanya atau apa gitu, tapi mungkin waktunya terbatas dan sebagainya. Jadi saya hafal gitu terkait dengan oh ya benar juga ya. Mungkin yang disajikan oleh Pak Anang itu adalah simple action dan juga simple practice gitu terkait dengan bagaimana yang dihadapi oleh para investor ataupun juga para owner gitu mengenai tentang bisnis mereka. Apakah mungkin marketing masih sangat dibutuhkan di kala ngadepin pandemik seperti ini. Nah ini yang juga menjadi sebuah PR gitu kan, bagaimana itu harus tetap balance. Dan yang terakhir adalah harus membuat sesuatu hal yang tidak membuat orang itu merasa bahwa mereka itu lonely ataupun bosan gitu. Jadi gimana how to build real connection with customer. Nah ini penting banget gitu. Kalau dengan online ataupun kalau dengan media kita juga harus ada interaction, entah itu kita membuat gamification, entah itu kita membuat seperti program reseller, program dropshipper atau program apapun. Jadi kita masih ada connection dengan para community, para orang-orang di tengah keterbatasan di pandemik seperti ini. Nah, satu hal lagi juga harus yang fun, something fun dan exciting gitu. Karena kan orang udah capek ya gitu, dengerin berita terkait dengan apapun juga gitu ya gitu. Pastinya juga ada worry gitu. Nah, tapi bagaimana kita juga harus still happy gitu. Bagaimana kita juga melihat customer ini pun juga harus punya pengharapan. Dengan mereka punya pengharapan, mereka berani untuk spending money. Kalau mereka tidak punya pengharapan, bagaimana gitu mereka harus mau spending money kan gitu. Jadi ya kita juga harus bangun untuk suatu hal yang lebih fun dan lebih exciting gitu. Harus selain kita memasarkan produk, tapi kita juga harus membawa spirit positiveness lah gitu terhadap para customer kita, sehingga mereka pun juga believe dengan produk kita, bahwa produk kita menemani mereka menghadapi sisi pandemik saat ini. Jadi saya boleh simpulkan sebetulnya yang dibutuhkan masyarakat sekarang ini saat pandemi berdasarkan analisa dari Mas Bastian adalah fun. Betul ya Mas ya? Mereka pengen fun, mereka sudah capek di rumah, mereka capek WFH, mereka pengen adalah sales atau marketing itu masuk di dalam kehidupannya itu lebih fun lah. Jangan berat-berat ya. Makanya program kita ini kan santai Mas ya. Kita ingin membuat acara so-fun ya. Yang kedua, membawa positiveness. Nah ini yang menarik. Betul ya Mas ya? Itu tadi yang diharapkan oleh masyarakat. Jadi jangan kondisi kayak gini ngomongnya itu tentang yang sedih-sedih. Justru ngomong-ngomong yang bisa meningkatkan imun booster. Gitu ya Mas ya?
Iya, Betul ya? benar banget. Dan yang Ya. ketiga, tadi yang saya catat dari Mas Bastian adalah program-program kita yang mampu memberikan pengharapan. Jadi kita nggak cuma jual produk, tapi yang kita jual adalah emotional benefit. Betul ya Mas ya? Kira-kira Benar gitu. sekali, Atau Pak. mungkin, Ya. mungkin baru kali ini. Ya. Jadi Saya kapan hari itu kan ikut kelasnya Pak ya Pak gitu, yang apa namanya Ibu Anita yang apa sangat endorse saya untuk saya ikut gitu, dan saya ikut juga gitu ketika beliau juga menanyakan ada insight apa Pak gitu terkait dengan kelas Pak Hermawan gitu. Satu hal adalah beberapa contoh. Yang pertama adalah terkait dengan BTS dan juga McDonald's gitu ya. Meskipun juga di tengah raya agak sedikit chaos dan sebagainya. Dan yang kedua adalah bagaimana Cristiano Ronaldo yang memindahkan Coca-Cola gitu kan. Dan itu kan the simple practice ya. Maksudnya secara marketing pun juga bagaimana Korea itu mereka mengembangkan yang namanya industri kreatifnya. Itu bisa sangat-sangat kuat gitu. Dengan sangat-sangat apa namanya, bayangin gitu. Kalau umpamanya sekarang pada waktu pandemik, siapa yang nggak akan nonton drama Korea? Siapa yang nggak tahu tentang K-pop? Siapa yang nggak tahu apa? Dan dari situ pun juga mereka masukkan beberapa produk-produknya mereka dari TV, dari yang macam-macam gitu. Jadi mau tidak mau kita terbrainwash kan itu. Oh, handphonenya pakai merek ini, oh ininya pakai ini dan sebagainya. Jadi itu adalah sesuatu hal yang fun, sesuatu hal yang entertain banget. Dan kalau pamer Cristiano Ronaldo adalah bagaimana penempatan placement. Mungkin saya tidak judge bahwa A dan B yang salah dan sebagainya, tetapi hanya simple action dari seorang olahragawan itu dapat mempengaruhi bagaimana keadaan market tertentu gitu. Nah, jadi apa gitu? Positiveness ya juga tetap harus kita jaga mungkin di skala saat ini gitu. Jangan-jangan sampai produk kita ini salah untuk melangkah gitu. Dalam artian adalah karena di skala seperti ini mungkin orang akan lebih sensitif terhadap market dan sebagainya. Mereka juga akan semakin lebih memperhitungkan terkait dengan budget, costing dan sebagainya. Oleh sebab itu ya kita harus menemukan, kita harus membuat channel yang tepat untuk mereka. Mereka gampang cari produk kita, mereka gampang membeli produk kita, mereka mudah juga untuk mengadvocate produk kita kepada teman, kepada siapapun juga di sekeliling mereka. Itu yang harus kita challenge. Tapi mereka juga mudah Mas untuk meninggalkan produk kita Mas. Ini kan jadi tantangan tersendiri nih. Ya, apalagi generasi sekarang. Ya. Iya. Generasi sekarang ini mereka tidak punya masa lalu Mas. Generasi milenial itu generasi yang tidak punya masa lalu. Jadi mereka nyobain aja semuanya. Tapi kalau generasi saya ini kan generasi yang punya masa lalu ini. Kalau sudah cocok sama produk A ya tetap A terus. Ya, ini tantangannya. Oke, mungkin saya pertanyaan yang penting juga ini. Bagaimana Mas tentang market anak muda Mas? Menurut Mas Bastian, menurut pengamatan Mas Bastian, tadi kalau secara umum bahwa yang namanya market sekarang ini menginginkan fun, tadi menginginkan positiveness dan menginginkan sesuatu yang mampu memberikan harapan. Lalu bagaimana ini kalau dengan anak muda? Apakah masih cocok seperti ini untuk anak muda ini? Oh ya jelas gitu. Anak muda ataupun generasi kita bilangnya adalah generasi Z ke atas ya, generasi millennials dan sebagainya. Ini jelas mereka pun juga itu semakin lebih gampang untuk mendapatkan produk yang istilahnya bukan produk saja, tapi informasi yang lebih sifatnya adalah going viral. Nah ini juga gitu. Jadi bagaimana kita juga harus menciptakan strategi marketing yang harus disiapkan untuk going viral, tapi juga dengan tadi poin positiveness, poin fun-nya juga gitu. Jadi ya kita juga harus memanfaatkan digital asset kita gitu. Nah kalau sekarang kan, kalau dulu kita mungkin berpikir bahwa digital asset itu hanyalah hardware dan software, tapi juga ternyata tidak gitu, bahwa sekarang pun juga resource pun juga itu termasuk digital asset kita. Karena kayak umpamanya teman saya gitu, pastinya mereka pun juga itu punya followers, mereka punya community, mereka punya apapun juga. Dan di kala pandemik ini kalau umpamanya kita bisa membuat produk kita, akhirnya mereka mau repost ataupun mereka mau forward ataupun mereka mau share, entah itu di sosial media ataupun social messaging dan sebagainya, itu menjadi poin plus untuk kita. Jadi kita harus menyiapkan strategi yang siap untuk going viral, entah itu melalui produk yang lebih kuat secara new taste ataupun bagaimana. Nah local latte, saya ambil contoh salah satu produk saya ya Pak, produk kopi gitu ya. Kita punya produk yang namanya local latte, kita pakai local latte kopi brondong gitu, local latte kopi gula aren yang pertama, local latte rasa kawista, local latte dengan avocado dan sebagainya. Jadi kita memiliki rasa yang mungkin orang berpikir bahwa ini produk apa gitu. Nutrisari saja kemarin kita keluar dengan Nutrisari es rujak, tapi ternyata gitu bahwa sesuatu hal yang mungkin
mungkin belum bisa diterima, itu menjadi excitement baru untuk orang ingin mencoba gitu. Mereka akhirnya mencoba dan mengendorse beberapa produk. Dan yang poin kedua yang paling terpenting adalah innovation by collaboration. Nah, ini penting banget. Untuk anak muda ini ya. Itu anak muda ini ya. Collaboration ini sangat-sangat penting. Kolaborasi, bagaimana kita memaksimalkan sisi networking ini juga sangat penting. Jadi mungkin kita bisa melihat bagaimana another industry itu mereka bisa collaboration gitu. Dari yang perusahaan sepatu dengan perusahaan makanan ataupun dengan macam-macam gitu. Nah, ini juga menjadi sebuah peluang yang baik gitu. Apalagi dengan era sosial media dan sampai saat ini kita juga harus menentukan collaboration mana yang lebih tepat untuk dapat kita lakukan. Pemega di area kita kenal dengan sistem KOL, Key Opinion Leader mungkin ya, atau selebgram dan sebagainya, ataupun another business dan sebagainya. Nah, itu yang juga harus perlu untuk kita kembangkan untuk kepada anak muda, karena seperti yang tadi Pak Anang sampaikan kan gitu, bahwa anak muda itu gampang bosan Mas gitu, dan juga mungkin mereka lebih gampang gitu terbrainwash karena mereka melihat visual, mereka melihat gadget dengan segitu banyak informasi yang lalu lalang, jadi mereka akan terdistract gitu. Ya. Jadi harus sesuatu yang viral ini menjadi penting, dan yang penting lagi untuk anak muda, beri mereka ruang untuk berkolaborasi dengan produk kita. Ya, benar banget. Iya. Oke. Waduh, ini kalau ngobrol sama Mas Bastian ini juga nggak bisa pendek seperti ini ya. Ini harus panjang ini. Tapi ya saya dibatasin waktu ini, Mas. Ya. Saya juga pengen belajar banyak dari Pak Anang sebenarnya. Oh, tenang, nanti kita bisa belajar bersama ini ya, karena guru kita sama ya. Guru kita Pak Hermawan Kartajaya. Oke, teman-teman marketers, demikian perbincangan seru saya dengan Mas Bastian Zeller. Sayang sekali waktu kita ya harus kita akhiri, tapi sebelum kita akhiri nih, saya pengen dulu ini, bagaimana Mas Bastian memberikan kesimpulan atau pelajaran apa yang menarik dari pelajaran kita selama 30 menit ini, Mas? Silakan. Kita sebagai seorang pelaku marketers ya, kita atau pelaku marketing adalah kita harus secepatnya menemukan apa yang dibutuhkan oleh customer. Gitu. Kita jangan membebani para customer pun juga dengan segitu banyaknya hal-hal yang mereka membuat mereka akan semakin lebih berpikir dan sebagainya. Kita harus agile, kita harus cepat, kita harus mampu beradaptasi dengan cara dan sudut pandang yang baru. Seperti itu, Pak. Oke ya. Nah, saya mencoba untuk menyimpulkan ini Mas dari apa yang disampaikan. Dan ini pelajarannya ini, dan ini ilmunya selalu kita ajarkan di kegiatan-kegiatan Marplas. Satu adalah Mas, customer knowledge itu penting. Jadi jangan cuma ngomong produk knowledge doang. Kalau produk knowledge ya yang namanya produk ya secara fungsi ya susu untuk ini, misalkan ya kopi untuk orang-orang yang suka minum kopi dan seterusnya. Tetapi kondisi pandemi ini jangan kita hanya jualan produk, tapi kita harus memahami customer need, kebutuhan customer, betul ya? Customer want, keinginan customer, dan anxiety and desire daripada customer. Nah, ini kadang-kadang orang itu bingung, need dan want itu beda apa nggak beda? Kebutuhan dan keinginan beda. Oleh karena itu, sebagai seorang marketer harus mampu menyimpulkan dengan baik apa itu kebutuhan pelanggan, apa itu keinginan pelanggan, dan apa itu harapan pelanggan. Yang saya simpulkan dari Mas Bastian adalah apa? Satu, saat ini jangan ngomong yang sedih-sedih, ngomong yang fun. Betul ya Mas ya? Nah. Buatlah konten marketing Anda se-fun mungkin. Sama kayak acara kita ini. Saya dari tadi ngomongnya harus mencoba untuk lebih fun ini, meskipun saya Gen X ini. Nah, ini ketemu Gen Y, jadi saya harus kelihatan muda ini ya. Tapi ya umur nggak bisa dibohongin. Tapi tidak apa-apa. Yang penting harus fun, harus positiveness. Nah, katanya Mas Bastian begitu. Kalau nggak positif, kondisinya sudah rumit kayak gini, mau ngomong negatif udah bosen. Tiap hari WhatsApp isinya berita-berita sedih. Tiap hari Facebook isinya berita-berita. Ayo kita sebarkan positif. Kita lawan pandemi ini dengan lebih positif. Gitu Mas ya. Dan yang berikutnya adalah mampu produk kita itu memberikan harapan buat pelanggan. Dan jangan lupa untuk melakukan 3 ini harus bisa punya prinsip bisa diviralkan, dan yang berikutnya adalah harus mau berkolaborasi dengan pelanggan. Betul ya Mas ya? Kondisi seperti benar sekali Pak Nang. Ya. Kalau di Marketplace itu
kalau kita ngomong value itu, jadi kalau kita ngomong value Mas, itu isinya adalah fungsional benefit ditambah emotional benefit, ya. Kadang-kadang tak tambahkan Mas. Jadi ditambah dengan spiritual benefit. Tapi spiritual benefit ya, biar lebih dalam lagi ini ya. Nah, kelihatannya itu yang penting ya Pak di kala saat ini Pak, spiritual benefit. Iya kan, kalau kita iman, imun dan aman ya. Iman, imun, aman. Ini kondisi saat ini penting banget ya. Kalau ngomong aman mungkin ya aman ya produknya harus bagus ya. Tapi imun ya harus emotional benefit. Iman lebih spiritual benefit. Kira-kira begitu ya Mas ya? Iya benar sekali Pak. Oke, terima kasih Mas Bastian ya. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih sudah bisa gabung di acara kita. Saya kira mungkin kita harus undang lagi nih kali ini ya untuk bahas. Kalau hari ini kita membahas connecting the dot. Mungkin next kesempatan kita akan bicara dengan materi-materi yang lain. Terima kasih berbagi cerita inspirasi. Ya, terima kasih banyak. Bisnis dan pemasaran, terima kasih. Saya Anang Supardi undur diri. Stay safe, stay healthy, dan sampai jumpa di episode Marketers Close Up.